Baik, di sini saya sudah punya data inflasi, kredit, dan kurs. Nah, saya ingin melihat bagaimana pengaruh inflasi dan kurs terhadap kredit. Nah, jadi di sini yang menjadi variabel dependennya adalah kredit ya. Oke, langkah pertama untuk melakukan regresi, kita klik dulu variabel dependennya. Dalam kasus ini kredit ya, jadi kita klik dulu kredit, kemudian kita tahan dengan menekan kontrol, kita klik juga variabel independennya. Oke, kita klik inflasi dan kurs. Selanjutnya kita klik kanan, open as equation. Oke, nah di sini kita lihat posisi kredit paling kiri ya. Nah, jadi pastikan kalau mau meregresi variabel dependennya itu posisinya paling kiri. Nah, ini sudah otomatis ya. Sudah otomatis posisinya berada di paling kiri. Kemudian kita pindahkan konstantanya atau C ini ke samping variabel dependent. Oke. Kemudian metodenya ini sudah betul, least square, dan sampelnya juga sudah otomatis terisi ya. Nah, data saya ini dari Januari 2019 sampai dengan Oktober 2021. Kalau sudah, kita lanjut. Oke. Ini adalah hasil regresinya. Nah, sebelum kita masuk ke uji statistik, sebelum kita membaca uji T, uji F, dan R square-nya, kita pastikan dulu bahwa data kita ini memenuhi uji asumsi klasik. Oke. Pertama kita klik view ya. Nah, jadi pertama kita lihat normalitasnya dulu. Kita mau melihat apakah data kita ini terdistribusi normal atau tidak. Oke, kita klik di box hasil output ini. Kita klik view, kemudian residual, baru histogram normality test. Ini adalah hasilnya, di sini ada grafik, di sini adalah statistiknya. Nah, kalau mau pasti, kita lihat di statistiknya, kita lihat nilai probability-nya. Nah, kita pastikan bahwa nilai probability-nya harus lebih besar dari alpha 5%. Kita lihat di sini angkanya adalah sebesar 0,134 sekian-sekian, lebih besar dari alpha 5% ya, lebih besar dari 0,05. Artinya data kita sudah terdistribusi normal, berarti sudah memenuhi syarat normalitas. Yang kedua adalah multikoliniaritas ya. Nah, untuk mengeceknya sama, kita klik di menu view, kemudian koefisien diagnostik, varian inflation factor. Nah, kita lihat nilai center VIF-nya. Pastikan semua nilai ini nilainya di bawah 10 ya. Jadi kalau nilainya di bawah 10 berarti tidak terjadi multi. Tapi kalau nilainya di atas 10 berarti dia mengalami multi. Nah, kita lihat di sini nilainya adalah 1, semua ya. 1,017 berarti data kita tidak mengalami multi. Yang ketiga adalah heterokedastisitas. Sama, kita klik di menu view lagi, kemudian residual heterokedasticity test. Oke, ini sudah otomatis terisi. Kita oke. Nah, kita lihat probability chi-square-nya. Nah, kalau sama seperti tadi, kalau angkanya lebih besar dari alpha 5%, berarti data kita tidak mengalami heterokedastisitas. Nah, kita lihat di sini angkanya sebesar 0,71. Berarti lebih besar dari 0,05, lebih besar dari alpha 5%. Berarti data kita sudah homo ya, sudah homokedastisitas. Nah, berarti sudah memenuhi syarat. Jadi tidak mengalami masalah heterokedastisitas. Sudah bagus berarti.
Yang keempat adalah auto korelasi. Caranya tetap di menu view, residual diagnostic, serial correlation LM test. Lag-nya kita biarkan 2. Oke. Nah, kita lihat nilai probabilitas chi-square-nya 0,03. Ini berarti lebih kecil dari alfa 5% ya, lebih kecil dari 0,05. Berarti model kita ini mengalami auto korelasi. Oke, ini harus disembuhkan. Jadi sebelum kita lanjut ke uji statistik, kita harus pastikan bahwa semua data kita ini telah memenuhi uji asumsi klasik. Ini harus disembuhkan dulu. Nah, untuk penyembuhannya, cara penyembuhannya ada beberapa langkah, itu akan saya buat di video terpisah ya. Oke, yang kelima, linearitas. Caranya tetap di menu view, kemudian stability diagnostic, pilih Ramsey reset test. Oke, biarkan number of fit-nya tetap 1, oke. Kita lihat probability F statistiknya. Di sini sebesar 0,0481. Lebih kecil dari alfa 5%. Nah, berarti model kita mengalami masalah linearitas. Oke ya. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa model yang kita buat saat ini mengalami masalah autokorelasi dan linearitas. Dan itu harus disembuhkan terlebih dahulu ya. Harus diperbaiki dulu datanya, bisa ditransformasi atau dengan cara lainnya, sehingga kalau sudah betul semua, sudah memenuhi syarat uji asumsi klasik, baru kita bisa lihat uji statistiknya. Selanjutnya kita melakukan uji statistik. Kita klik view, kemudian estimation output. Nah, ini adalah outputnya, hasil estimasi kita. Uji yang pertama kita melihat uji F dulu ya. Uji F, kita mau melihat bagaimana pengaruh inflasi dan kurs terhadap kredit secara simultan atau secara bersama-sama. Untuk mengetahuinya, signifikansinya kita lihat dari probability F statistik ini. Kalau nilainya di bawah alfa 5% atau di bawah 0,05, berarti secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Nah, di sini angkanya 0,00011 lebih kecil dari alfa 5%, berarti inflasi dan kurs secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kredit. Oke, itu uji F ya. Selanjutnya kita ke uji T. Kita mau melihat bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Oke, kita lihat dari uji T statistik dengan melihat nilai probabilitasnya. Di sini kita lihat untuk inflasi, nilai probabilitasnya adalah 0,003, lebih kecil dari alfa 5%. Nah, artinya inflasi berpengaruh signifikan terhadap kredit secara parsial. Begitu juga dengan kurs. Kita lihat nilai probabilitasnya 0,0012. Artinya kurs secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kredit. Oke. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita mau melihat R-square-nya atau koefisien determinasinya. Kita melihat R-square yang kita gunakan biasanya adalah adjusted R-square ya. Nah, jadi kita pakai adjusted R-square-nya. Nilainya adalah 0,49. Nah, artinya variabel independen dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen sebesar 49% ya. Berarti pengaruhnya 49%.
pengaruh inflasi dan kurs adalah sebesar 49%. Oke. Selanjutnya kita akan merumuskan modelnya, kita memformulasikan modelnya. Kita buat dari hasil regresi ini bagaimana kita bisa membuat modelnya. Dengan cara melihat nilai koefisien. Nah, di sini ada nilai koefisiennya. Jadi di sini bisa kita buat bentukan modelnya seperti apa. Kita buat variabel dependennya adalah kredit. Kredit sama dengan kita lihat nilai koefisien konstantanya. Situ ya. Di C, ini C koefisien konstantanya adalah 3551. 3551 ini adalah konstanta, kemudian beta satunya adalah inflasi, nilainya negatif, kita sesuaikan berarti min 3717. 3717 inflasi. Selanjutnya kurs positif plus 5 kurs. Ini adalah model kita ya. Model yang bisa kita rumuskan dari hasil regresi. Oke. Bagaimana cara membacanya? Berarti inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit dengan nilai koefisien sebesar 371. Nah, jadi hubungannya negatif. 3717 ya. Nah, jadi ketika terjadi kenaikan inflasi 1%, maka akan berpengaruh terhadap kredit atau ada penurunan kredit sebesar minus 3.717. Nah, begitu cara bacanya. Kemudian untuk kurs, nah pada saat kita lihat ini koefisiennya positif, oke, jadi kurs berpengaruh signifikan terhadap kredit dengan nilai koefisien 5 plus 5 ya, positif. Berarti pada saat kursnya naik, oke, nilai tukar kita naik sebesar 1 unit atau 1 rupiah, maka kredit akan naik juga sebesar 5 rupiah atau 5 satuan. Nah, begini cara bacanya ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.